Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan sudah memimpin kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Saat ini kami rindu kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 21 ayat 1-2. Tertulis demikian. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang sehebat apapun tidak luput dari kesalahan. Kadangkala kesalahan kecil dipandang enteng, tapi konsekuensinya sangat besar bagi orang lain. Kitab 1 Samuel pasal 21 ini berisi kisah tentang Daud yang sedang dalam pelarian untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Raja Saul. Raja Saul saat itu iri, dengki, cemburu atas kesuksesan dan popularitas Daud. Kita perlu mencermati secara pribadi apakah popularitas orang lain membuat kita dengki dan ingin menghancurkan karakter orang tersebut. Bila ya, kita perlu bertobat saudara, agar kita tidak dengki dan tidak bersikap yang tidak benar seperti halnya Raja Saul. Ketika Daud melarikan diri dari Saul, dia mencari perlindungan di rumah Tuhan di Nob dan meminta makanan dari Imam Ahimelek. Saat berhadapan dengan Imam Ahimelek, Daud berbohong bahwa dia sedang dalam perjalanan misi rahasia atas perintah Raja Saul. Kebohongan Daud ini pada akhirnya secara tidak langsung menyebabkan kematian dari Ahimelek dan juga seluruh keluarganya. Di sini kita perhatikan bahwa sangatlah penting untuk tetap jujur, bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Lebih baik jujur daripada berbohong dan kemudian ada konsekuensi yang sangat luas dan buruk. Di pasal yang berikutnya, yaitu di pasal 22, kita dapat membaca bagaimana Imam Ahimelek dan keluarganya serta para imam lainnya dibunuh atas perintah Saul karena dianggap telah menolong Daud. Dan Daud secara pribadi menyatakan bahwa ia bersalah karena menjadi penyebab kematian para imam tersebut. Keputusan dan tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Itu sebabnya kita perlu selalu mempertimbangkan akibat dari apa yang kita lakukan. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Pikirkan jauh ke depan, jangan hanya berpikiran yang sempit dan hanya fokus pada diri sendiri, serta fokus pada kurun waktu yang pendek. Kita perhatikan di sini saudara bahwa meskipun Daud melakukan kesalahan ini, Tuhan tetap memilihnya sebagai Raja Israel. Kesalahan manusia ternyata tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Meskipun kita tidak sempurna dan jatuh berbuat kesalahan, Tuhan dapat memakai hidup kita untuk melaksanakan rencananya, asalkan kita taat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perlu kita sadari saudara bahwa apa yang tertulis dalam pasal ini, khususnya mengenai sikap Daud yang berbohong, tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk kita berbohong kepada orang lain. Sebagai orang yang diurapi Tuhan, tanpa kebohongan dan kepura-puraan,
Tuhan dapat meluputkan Daud dari kesukaran dan maut. Dan inilah juga saudara yang terjadi atas kita. Ketika kita yang telah diurapi oleh pengurapan Roh Kudus, tidak berbohong dan tidak berpura-pura, kita dapat diluputkan Tuhan dari berbagai kesukaran. Biarlah kita terus belajar untuk berkata yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menutupi sesuatu, bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan dan kebohongan kita. Biarlah firman Tuhan ini terus mengajar kita untuk belajar berkata-kata yang sesuai dengan kebenaran, tidak menutupi sesuatu, dan tidak hanya ingin cari aman buat diri sendiri, tapi memperhatikan orang lain juga. Sebab ada konsekuensi atas setiap kebohongan, atas setiap perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita ucapkan. Seringkali walaupun kejujuran itu nampak tidak membawa kebaikan buat kita, tapi pada akhirnya lebih baik jujur daripada berkata bohong. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk bijaksana dalam berkata-kata, tidak melakukan suatu kebohongan, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang dapat terjadi dari setiap ucapan kami. Dan konsekuensi itu melibatkan diri kami dan juga berdampak bagi orang-orang yang lain di sekitar kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tuntun kami supaya setiap perkataan kami, setiap tindakan kami, pikiran kami selaras dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa saat ini membawa setiap pergumulan kami masing-masing, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, kekuatan, pemulihan, dan mujizat yang ajaib bagi kami. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.